Warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai ini ya? Kalau pakai ini. Emang kalau nggak pakai ini kurang merdu suara saya. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Disclaimernya kaifa halukum itu buat laki-laki. Kalau buat perempuan kaifa halukunna. Assalamualaikum. Nah, itu buat laki-laki itu kum. Kalau buat perempuan kunna. Secara bahasa boleh. Tapi keumuman ya betul, kum. Jadi yang lebih didahulukan secara bahasa itu adalah penggunaan untuk laki-laki kayak gitu. Taib, nah itu nantilah disclaimer sedikit. Sebelum itu ada pertanyaan dari ibu bapak. Sebelum saya lupa gitu ngingetin, barangkali ibu bapak baca-baca atau merenungi suatu hal berkaitan tentang bahasa Arab, terus kayaknya harus ditanyakan gitu. Boleh nanya dulu gitu di awal? Nggak ada ya? Atau saya yang bertanya? Apa bu? Kajian haji. Oh ya, kemarin sempat kita singgung ya, maktab itu artinya nggak selamanya meja. Dia keumumannya terpakai untuk dua hal, satu meja, satu kantor. Nah barangkali haji maktab, itu maktab di situ kantor gitu. Ada lagi? Kalau maktab ditambahin tak marbutoh di ujungnya, jadi bacanya maktabah. Artinya perpustakaan. Oh ibu lihat testimoninya, Masya Allah. Sip. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra, kita berjumpa lagi fi hadzal liqa, pada perjumpaan kali ini al-liqa'u ar-rabi'. Al-liqa perjumpaan ar-rabi' keempat. Udah perjumpaan keempat ya, nggak kerasa. Perasaan kemarin baru opening, baru grand opening. Sekarang udah perjumpaan keempat. Artinya ilmunya udah makin bertambah nih. Ilmu bertambah harus dijaga dan kita bermohon kepada Allah agar tetap Allah berikan keistiqomahan. Itu yang paling berat soalnya. Ihdinas siratal mustaqim, selalu kita minta semoga Allah berikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Taib. Bahasa Arabnya hari adalah yaumun. Hari Ahad, yaumul Ahad. Ahad itu minggu ya. Ini hari Sabtu berarti yaumus sabat. Hari di dalam bahasa Indonesia dengan di dalam bahasa Arab tuh mirip banget. Ahad. Sebenarnya familiar zaman dulu tuh Ahad, minggu. Ahad itu diambil dari kata-kata satu. Maka hari yang pertama sebenarnya adalah hari Ahad. Tapi di kita hari Ahad justru hari ketujuh ya. Sebenarnya Ahad diambil dari wahidun. Wahidun kan satu. Nah maka Ahad itu hari pertama. Senin diambil dari isnain, kedua. Wahidun satu, isnani dua. Nah, habis itu muncul Senin. Senin malah hari pertama di kita ya, padahal Senin hari kedua. Selasa dalam bahasa Arab mirip juga tuh. Sulasa
Kalau di kita Selasa, di Arab pakai Sulasa. Mirip kan? Ahad, Senin, Isnain. Selasa tinggal berubah jadi Sulasa. Rabu juga sama tuh, mirip. Rabu di kita Rabu, di Arab Arbi'a. Mirip gak sih? Arbi'a. Mirip-mirip dikit ya. Mirip-mirip dikit. Yang mirip banget Kamis. Kamis di kita, di Arab Kamis juga, cuma beda pakai kho. Khomis gitu. Jumat udah itu bahasa Arab. Iya, Jumat. Ada surat Jumat. Jumu'ah bedanya kalau di Arab ya pakai tak marbutah. Jumu'ah. Di kita jadi Jumat. Gitu ya. Jadi banyaklah. Termasuk dalam bahasa kita yang sangat-sangat mendekati bahasa Arab adalah hari. Kemudian juga bulan juga mirip. Januari, Yunari. Februari, Fibroyer. Sekarang apa? Juli. Juli itu Yuli. Jadi kalau ada yang namanya Yuli itu artinya Juli. Yuni itu Juni. Juni. Gitu Bapak Ibu. Jadi emang motivasi buat kita sekali lagi bahwa orang Indonesia adalah orang yang paling mendekati lisannya kesempurnaan untuk menguasai bahasa Arab. Jadi bersemangatlah karena kita udah diberikan anugerah karunia untuk bisa menguasai bahasa Arab dengan mudah. Tinggal kitanya mau atau tidak gitu ya. Insya Allah. Langkah pertama semangat sudah bagus, tinggal kita pertahankan semangatnya minal bidayah dari awal ila nihayah sampai akhir perjuangan. Akhir perjuangan penuntut ilmu itu dalam surah Al-Hijr hatta ya'tiyakal yaqin, sampai maut menjemput. Itu dia akhir perjuangan thalibul ilmi. Baik Ibu Bapak, kita langsung masuk lagi ya ke kitab kita yang sudah kita mulai kemarin, yaitu adalah Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita ulang seperti biasa. Saya akan biasakan setiap awal pembelajaran kita ulang-ulang apa yang udah kita pelajari supaya nggak kaget gitu langsung belajar yang baru. Tapi kita ulang dulu. Durusul Lughah Al-Arabiyyah artinya adalah pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Durus itu jamak atau banyak atau plural. Singlenya darsun, pelajaran. Al-lughah artinya bahasa. Al-Arabiyyah Arab. Kita coba bedah. Al-Arabiyyah kalau kita hilangkan satu huruf terakhir jadi Al-Arabi, artinya orang Arab. Maka ada Arab Badui, itu tulisannya Arabi Badui gitu. Jadi ya itu terakhir menunjukkan arti atau makna orang. Orang Indonesia Indonesiyi. Orang Jepang Yabani dan seterusnya. Termasuk kita pakai buat di kita lah. Orang Sunda jadi Sundawi. Orang Jawa Jawi gitu. Orang Semarang Semarangi. Tapi betul. Orang Betawi Batawi. Ya-nya jadi dua tuh. Dan seterusnya. Orang Batam Batami ya, dan seterusnya. Seperti itu. Itu menunjukkan keabsahan orang asli. Sip. Kemudian kita hapus lagi Arabi menjadi Arab, artinya negara Arab. Sip. Barakallahu fikum. Itu makna dari judul kitab kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi Ibu Bapak saya coba tulis ya. Ini saya nyari tadi kitab saya mana ini, kebanyakan kitab di sini. Oh, pamer dikit ya. Apa hilang kitab saya?
Sip. Nah, secara garis besar bahasa Arab kita itu adalah kosakata ya, Ibu Bapak. Kosakata. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan mufrodat. Tulisannya gini, mufrodat itu artinya kosakata. Ya, kosakata kayak yang sudah kita hafalkan kemarin, ada buku, ada meja, ada kursi, itu kosakata. Dan di dalam kitab ini itu bakalan banyak kosakata yang akan kita temui. Sebagaimana kita juga sudah sangat paham bahwa untuk menguasai bahasa perlunya banyak kosakata, gitu ya Ibu Bapak. Kayak anak bayi belum bisa ngomong karena belum terkumpul kosakata. Dia tahap pertama adalah bisa ngomong tapi nggak bisa berbahasa. Agar bisa berbahasa dia banyak mendengar. Terseraplah kosakata sampai pada tahap dia bisa berbicara dan berbahasa. Nah, kita pun begitu. Selain kita menghafal kosakata yang banyak, agar terbiasa lisan kita, banyak-banyaklah mendengar. Mendengar apapun itu. Nanti kalau step by stepnya kita udah mulai terbiasa mendengar orang Arab ngomong, itu bisa jadi latihan. Kalau kita emang pengen bisa buat bicara bahasa Arab. Nah, kemudian ini garis besar yang kemarin adalah tentang kata tunjuk. Itu dia. Itu intisari yang kemarin ya, yang kemarin. Kata tunjuk. Kata tunjuk yang kita dapatkan adalah hadza. Udah direnungin Bapak Ibu? Dalam baca Quran berapa kali ketemu hadza di Quran? Banyak ya? Dan udah disadari ya, oh ini dia. Dan udah pasti saat ketemu hadza nggak usah neko-neko lagi, hadza pasti artinya ini. Nah udah, ini intisarinya hadza, selebihnya kita tambahin mufradat. Maktabun, kitabun, kursiyun, masjidun. Ada berapa mufradat kemarin kita dapat? 9 ya. Coba saya tes lagi. Kira-kira masih ingat apa enggak? 100%, 80%, 70%, 50%, 0%. 50 tambah 50 berarti 100 ya Pak. Coba ibu-ibu punten, apa artinya sarirun? Ranjang. Ibu-ibu dulu ya. Lagi punten ibu-ibu, apa artinya kolamun? Iya, bolpen. Sekarang bapak-bapak, jangan mau kalah bapak-bapak. Sekarang bapak udah bertambah sama saya jadi 5, alhamdulillah. Besok 50. Apa bapak-bapak arti dari miftahun? Kunci. Apa artinya baitun? Baitun rumah, Masya Allah. Makanya baitullahi, rumah Allah tuh. Sering kita dengar ya, baitullahi, rumah Allah. Apa bapak-bapak artinya kursiyun? Kursi. Nah, kalau sofa. Kemarin saya singgung dikit kan, ada kursi, ada sofa. Maq'adun ya, maq'adun. Zip. Coba ibu-ibu bahasa Arabnya, ini meja. Maktabun, ahsantunna. Bapak-bapak, ini pulpen. Qalamun. Ibu-ibu, ini masjid. Ada masjid. Bapak-bapak, ini meja. Hadza maktabun. Khalas ya. Ini latihan kayak gini nggak apa-apa kan? Nggak keberatan kan ya? Gak apa ya? Takutnya saya ngelatih gini, kayaknya kurang deh gitu.
Gak apa-apa ya, buat latihan kita supaya kita makin pandai bercakap. Sip, Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke halaman berikutnya? Maujud? Mada? Apa? Untuk hazza ini berlaku untuk makhluk hidup juga. Sahih. Lagi perkenalan ini Anto, hazza Anto. Naam, iya betul Pak. Berlaku untuk semuanya. Hada Anto, hada Faris, hada Pak Yayan. Pak Ian, oh Pak Ian. Hada Talib, ini adalah siswa gitu. Untuk semuanya. Sip, ahsan. Ada lagi? Jadi hada untuk keseluruhan ya, lil'am. Lil'am itu untuk keseluruhan, untuk umuman. Kita pakai buat benda ataupun kita pakai buat insan, hayawan. Hayawan tuh hewan, itu boleh. Ini kucing, hada qitta. Itu nanti ada di halaman berikutnya. Perluasannya ada di halaman berikutnya. Makanya kita ingin perluas. Sebelum itu mungkin ditanyakan dulu untuk lembar pertama ini. Nggak ada lagi? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke halaman kedua. Nah, di situ Ibu Bapak akan menjumpai pelajaran baru. Tapi pelajaran barunya nggak baru-baru banget sih. Masih basic lah. Kita akan ketambahan satu teman, yaitu ma panjang ya. Nah, ini biasanya banyak juga kita temuin di Quran. Tuh. Jadi kita udah ketemu haza, kita tambahin ma. Ma ini adalah kata tanya. Oke. Ini garis besarnya di pelajaran pertama, awal-awal kita dapat kata tunjuk, kita dapat kata tanya, yaitu ma, yang artinya apa. Simple, ma apa, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bilang apa, ya udah ma, gitu doang. Kita dipanggil, Pak Anto, ma, gitu ya. Cuma kan kadang garing tuh, masa ma doang. Biasanya kalau buat percakapan dia ditambahin da, mada, yang tadi tuh saya praktekin. Kita dipanggil, Bu Fulana, terus nengok mada, gitu ya. Mada apa, gitu ya. Jadi mada itu biasanya dipakai buat percakapan, sama artinya apa. Nah, buat sesi ini ma kemudian digabung dengan hada, ma hada, apa ini. Baik, Ibu Bapak, kita masuk ya ke kitab halaman 2. Ini saya ada Durusul Lughoh 2 di sini nih. Punten Pak, saya bukan boleh sambil diri. Nggak apa-apa. Kita iqra jama'atan baca bersama. Kayak biasa kemarin, buat latihan saya contohkan dulu bacanya. Kemudian diikuti sama ibu-ibu, bapak-bapak. Di situ ada contohnya, saya bacakan, diikuti ya. Nggak apa-apa, aman-aman. Baik, nabda wahid isnani salasa. Ma hada? Hada baitun. Ahada baitun? Naam, hada baitun. Ma hada? Hada qamisun. Ahada sarirun? La, hada kursiyun. Ahada miftahun?
La hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Sip. Bapak-bapak, coba dari baris 1, 2, 3, 4 baris ya. Wahid, isnani, salasa. Bersama-sama. Ma hadza? Bapak-bapak dulu. Ahsantum. Ibu-ibu, 4 baris berikutnya. Wahid, isnani, salasa. Ke bawah ibu bapak. Ma hadza qamisun. Naam. Kemudian bawahnya? Naam. Sip. Sekarang kita bersama-sama lagi. Ikuti saya. Sisanya. Ahadza miftahun. La hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Sip, kita maknakan dulu ya, kita artikan dulu. Ma hadza, apa ini? Apa ini? Kenapa sesinya seperti itu? Sekali lagi, buku ini kan emang buku untuk mempermudah kita. Biasanya kita itu, terutama di kalangan Indonesia, yang jarang banget untuk kita nggak punya partner gitu kan, buat bicara, bertanya dan menjawab, maka buku ini menyediakan bertanya sendiri, menjawab sendiri gitu, biar berkembang bahasa kita, tanya jawab. Ma hadza, apa ini? Kemudian hadza baitun, ini rumah. Ahadza baitun. Nah, ma apa? A apakah? Jadi kalau ma apa? Kalau a apakah? Beda ya? Apa bedanya ma dan apakah? Coba ibu bapak. Saya kan kurang paham nih sama bahasa Indonesia. Mungkin bapak ibu bisa menjelaskan ke saya. Bahasa Indonesia perbedaan apakah dengan apa? Sama aja atau ada bedanya? Gimana Pak Ian? Pak Anto, bedanya apa Pak? Apa dan apakah? Beda dikit ya? Apa ini? Mungkin kalau apa ini lebih ke arah ghairu ma'ruf, bener-bener kita belum tahu gitu ya. Apakah ini dia hanya perlu kepastian aja, memastikan apakah ini meja, apakah ini pulpen gitu ya. Kalau dibilang sama-sama benar, sama-sama kata tanya. Makanya betul ya, kita awalan udah dapat kata tunjuk, sekarang kita dapat kata tanya dua dari Bapak. Kata tanya ma, kata tanya a. Itu dicatat betul-betul modal yang ini nih. Ini modal kata tunjuk yaitu hadza, kata tanya ma dan a itu adalah modal buat praktek ke Quran ya. Hadza sudah. Nah, ma dan a itu pokoknya tambahin tuh. Hadza ma a. Itu tambahan buat praktek ke Quran. Ada afasihrun hadza, itu afasihrun. Itu a-nya artinya apakah? Ada. Dan banyak lagi, tentunya banyak banget di Quran itu. Dan ibu apa pasti setiap hari baca Quran, nah tambahan perenungan dari pembelajaran kita. Silahkan diperhatikan. Sip, maka di situ ahadza baitun. Apakah ini rumah?
Jawabannya na'am hadza baitun. Udah sering dengar ya? Na'am. Na'am itu artinya iya atau benar. Nah, cuma biasanya kalau lebih spesifik lagi benar itu sahih. Sahih. Kalau kita mau artikan na'am benar bisa juga, silahkan. Nah, cuma biar lebih spesifik, oh ini ketebelan ini. Spidol saya. Lebih spesifik lagi, sahih. Sahihun itu artinya benar. Kalau na'am, iya. Iya. Na'am, iya. Sip. Kita lanjut. Selanjutnya apa itu? Pak Anto, punten. Setelah hadza baitun, na'am hadza baitun, ma hadza? Ma hadza? Hadza qamisun. Ma hadza apa ini? Hadza qamisun. Tambahan mufradat, qamisun artinya kemeja. Qamisun. Nah, sekalian nih, sejarah. Jadi gamis itu diambil dari komis, gitu. Mirip kan ya? Ga. Nah, gamis itu diambil dari komis. Di kita, gamis itu cenderung pakaian Islami. Kayak gini ya. Biasa Pakistan tuh, koko Pakistan. Nah, sebenarnya sejarahnya yang saya dapatkan, gamis itu adalah kemeja, gitu. Karena diambil dari komis. Komis artinya kemeja. Adapun pakaian seperti ini, itu bahasa Arabnya beda lagi. Bahasa Arabnya adalah, nungguin ya. Nah, jubah itu pakai hak kecil, itu bahasa Arab buat ini. Jubah, jubahun, jubahun. Nah, itu udah familiar di kita juga ya, jubah. Nah, itu buat ini. Adapun komis itu adalah kemeja, gamis. Nanti kita bisa cek lagi di kamus bahasa Arab, di situ banyak banget perbedaan-perbedaan. Tapi nggak usah dipusingin, itu emang biasa bahasa Arab itu. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu yang gampang-gampang aja. Kalau emang kemeja setiap hari kan ketemu, baju itu bisa dipakai di memori kita. Setiap kali kita mau pakai baju, langsung oh iya ini tuh komis gitu. Kemudian kita masuk rumah, bait gitu. Di rumah kita kemudian kebelet mau BAB. Nah, masuk WC ada pintunya, babun gitu. Terus kita mau keluar rumah ambil kunci motor, kunci miftahun gitu. Gitu ya Ibu Bapak. Yang sehari-hari aja dulu. Gak usah dipusingin sampai jauh-jauh, gak usah belajar bahasa Arab. Udah bahasa Arab pusing, kosakata banyak banget gitu. Enggak, buktinya gampang kan? Atau udah mau menyerah Ibu Bapak? Oke, kita lanjut. Komis, kemeja. Kemudian apa? Pantau punten. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun artinya apakah ini ranjang? Kemudian jawabannya la. Hadza kursiyun. Jadi ada na'am, ada la. Na'am iya, la tidak. Atau artinya jangan. Bisa sewaktu-waktu artinya jangan, bisa sewaktu-waktu artinya tidak. La. La uqsimu bihadzal balad. Itulah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La. Nah, itu ketemu lagi tuh.
Pastikan mufrodat yang kita dapatkan kemudian di Quran walau itu cuma satu kata, itu bisa jadi praktek yang baik ya. La artinya tidak atau jangan. Nah itu kenapa jawabannya la? Karena emang salah ya. Salah. Dengan gambarnya salah tuh. Di situ harusnya iya. Malah sarir, keranjang. Keranjang. Sip, kita lanjutkan terakhir. Kita habiskan dulu maknanya. Ahada miftahun la ahada qalamun. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? La hada qalamun. Ini adalah pena. Jadi kalau pertanyaannya kurang tepat, goyur munasib, nggak tepat, maka jawabannya la. Idza kana munasib, kalau munasib, kalau cocok, maka na'am, gitu ya. Na'am itu iya. Terakhir, baris terakhir, ini perluasan makna. Ma hadza najmun. Najmun artinya bintang. Di dalam Quran ada surah An-Najm. Nah, itu artinya bintang. Sip, Ibu apa? Ada tanya? Sebelum saya perluas lagi atau kita latihan dulu. Nah, itu di situ kita nggak perlu banyak mencatat makna ya, karena sudah terwakili dengan apa? Surah. Surah itu artinya gambar. Jadi ada surah, ada surah. Ada surah bisad, ada surah bisin. Nih, ini surah. Gitu ya. Ini biasanya Quran. Suratul Baqarah, Suratul Fatihah, dan seterusnya. Ini artinya surat. Nah, kalau kita ganti pakai sod, surah. Sekilas sangat mirip, betul ya? Bahkan sangat tidak ada perbedaan. Surah. Biasanya yang membedakan cuma nanti di pelajaran makharijul huruf. Pengucapan sin dan sod. Tapi ketika domah kan mirip banget tuh. Su. Apalagi kalau diucapkan cepat, nggak ada bedanya tuh. Surah. Nah, kalau surah pakai sod, maknanya gambar. Gitu ya Bapak ya. Itu dia kenapa bahasa Arab itu sensitif sekali dan kenapa ada ilmu makharijul huruf. Makharij artinya keluar, al-huruf huruf. Makharij tempat keluar, huruf. Kenapa? Karena bahasa Arab sensitif. Dia pengucapan salah maka salah makna dan sangat sensitif dalam Quran. Jadi kalau berubah makna, itu nanti pesannya jadi beda lagi. Itu kenapa ada ilmu makharij. Untuk menghindari ini dia salah ucap. Ini contoh sederhananya. Surah dengan surah. Dan nanti kita menemukan banyak lagi. Gitu Bapak ya. Nah surah. Nah itu di buku ini kita sangat terbantu dengan surah. Dengan gambar. Jadi nggak perlu kita banyak nulis makna. Supaya ini tuh maknanya ya udah ada di gambar gitu. Itu dia. Sip. Selanjutnya kita masuk ke latihan dulu ya sedikit. Bapak Ibu, izinkan saya untuk melatih Bapak Ibu, boleh? Oh, boleh ya. Saya akan bertanya dengan mahadza, Bapak Ibu yang menjawab ya. Mahadza ahadza kursiyun ahadza baitun. Ahsan, udah hebat ya. Saya terharu, udah Masya Allah tabarakallah.
Dan mudah-mudahan ilmu yang gampang di awal itu nggak menjadikan kita, ada yang jemput? Nggak ada ya? Nggak menjadikan kita gampang menyerah nanti, karena mungkin kita sekarang berekspektasi, oh gampang, pertemuan pertama, pertemuan kedua kayaknya di skip dulu deh gitu, bisa lewat video. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu lagi agak nggak enak badan gitu ya, agak-agak mungkin capek gitu, di rumah dulu nggak apa-apa, bisa langsung live streaming di IG saya. Tapi saya nggak mau kasih tahu IG-nya apa. Ini gimana caranya? Tapi kan bakalan diupload gitu di YouTube. Nah, nanti bisa diikuti. Karena bahasa Arab ini beda banget nih. Kalau misalkan dia 1 hari bolos, itu nanti ketinggalannya kayak jauh banget gitu. Jadi kenapa saya adakan ini? Biar mungkin kita berhalangan atau kita lagi pengen di rumah, kita bisa simak lewat rumah biar nggak ketinggalan jauh pelajaran kita. Nah, mungkin sekarang masih gampang, tapi kita nggak berasa tiba-tiba pelajarannya udah ada di tahap ini gitu ya. Baik, Ibu Bapak ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita lanjutkan? Nggak ada ya? Oke, sekarang saya pengen bilang bintang, tapi salah ya. Bintang tapi salah. Nah, Ibu Bapak jawabnya apa yang serupa ya? Masjid ya. Ahada najmun masjidun. Ahsantum. Najmun bintang, masjidun masjid. Sip, kita lanjutkan ke latihan yang ada di buku. Nah, itu latihan ya. Betul ya? Sahih walala? Sahih. Nah, di situ Ibu Bapak dapat tamrin al-awwal. Itu judul paling atas, itu dibacanya tamrin. Di kita ada jalan tamrin. Di mana ya jalan tamrin itu? Orang Jakarta semua ya? Tamrin, itu artinya latihan, Ibu Bapak. Jadi jalan tamrin, jalan latihan. Mungkin ada sejarahnya lagi itu ya. Nah, kalau di Arab tamrin artinya latihan, tanda kurungnya 1. Maka kalau di Arabin tamrin al-awwal, latihan pertama. Nah, di situ Ibu Bapak bisa menyocokkan pertanyaannya dengan gambarnya. Ya. Saya akan membacakan pertanyaan, Ibu Bapak yang menjawab sesuai gambar. Siap Ibu Bapak? Siap ya? Ini saya tanpa mengurangi rasa hormat melatih kayak gini. Makanya Ibu Bapak, saya minta persetujuan dulu dengan saya mengajar model gini, apakah disetujui atau tidak gitu. Disetujui ya? Ya biar kita interaktif sekalian, biar nggak ngantuk. Baik, ana sabda, saya mulai. Mahada. Sip. Miftahun. Lanjut. Mahada. Ahsan. Mahada. Ahsan. Lanjut. Mahada. Ahsan. Lanjut. Mahada. Barakallahu fiik. Terakhir. Mahada. Masya Allah. Dah sampai sini udah merasa hebat, bisa langsung ya ke Arab. Bisa langsung praktek Bapak, beneran. Orang Arab itu, saya disclaimer, dia itu orang-orangnya rata-rata demen ngobrol. Terutama orang-orang yang lagi belajar bahasa Arab. Kemudian kita mencoba untuk berani ngomong sama dia itu nggak emosi, padahal dia tahu omongan kita salah. Itu yang terjadi pada kami dulu. Dulu saya di pondok, diajak sama ustadz kita ke rumah syekh buat ngomong bahasa Arab. Paksakan, di situ kita masih kecil buat ngomong bahasa Arab di depan syekh. Syekh itu ketawa-ketawa aja.
gitu. Karena bahasa kita sangat lucu. Ditambah kita saat itu juga masih imut ya. Dan silakan praktek. Orang Arab sangat demen ngomong. Istilah demen ngomong itu apa? Bawel. Jadi orang Arab itu demen tuh buat ngomong. Nah nanti kalau misalkan kita ada kesempatan manggil Syekh, biasa kan event-event Ramadan ya, Syekh Palestina. Kalau misalkan kita ikut tuh, samperin aja Syekhnya buat ngomong, Syekh, mahadha, gitu. Dia jawab kok, gitu. Dia jawab. Dia jawab. Jawabannya, kamu lagi belajar di mana? Baik, Ibu Bapak, mungkin sekian itu pembelajaran kita. Saya berikan ringkasannya. Pembelajaran pada hari ini itu garis besarnya adalah kata tunjuk atau bahasa Arabnya ismul isyarah. Itu nggak penting ya. Yang penting adalah kata tunjuk dah gitu. Ismul isyarah, kata tunjuk, dan yang kedua adalah ismul istifham, kata tanya. Udah, itu core-nya. Jadi core-nya dipegang, yaitu hada, kemudian ma, dan a. Kita akan dapatkan lagi yang lain. Cuma nih, biar kita perluas bahasa, ada kesamaan a, terakhir ya, dengan hal. Karena di buku kurang lebih kayaknya tidak dipraktekkan, sepertinya nggak banyak contohnya. Jadi hal, contohnya seperti hal ataka hadisul ghasyiyah. Di al-insan hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Hal itu artinya sama dengan a. Apakah? Ya. Jadi nanti ketemu kalimat hal di Quran itu artinya sama a. Apakah? Gitu Bapak. Jadi itu kata tanya yang kita dapatkan, ma, a, hal. Kemudian hada. Itu core-nya. Bisa dipraktekkan di Quran dan mungkin bisa jadi PR aja. PR-nya nggak usah di-storein, tapi PR buat praktek di rumah. Yaitu temukan seberapa banyak hada, a, ma, dan hal selama kita baca Quran dalam sepekan. Sekian Bapak Ibu. Kurang lebih mohon maaf, dan seperti dari tadi saya banyak banget salah, minal aidin wal faizin. Semoga Ibu Bapak membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup perjumpaan kita, insyaallah naltaqi marratan ukhra fil usbu'il qadim. Kita berjumpa lagi pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.